Buku Populisme Kiri Bab 2, Belajar dari Thatcherisme, sebuah analisis hegemoni politik. Buku Populisme Kiri mengajak pembaca untuk merenungkan politik kiri masa kini dengan belajar dari masa lalu, khususnya era Margaret Thatcher di Inggris. Bab ini berargumen bahwa untuk memahami bagaimana politik kiri dapat mengatasi krisis hegemoni neoliberal yang sedang berlangsung, kita harus mengupas tuntas kondisi yang memungkinkan model neoliberal menjadi dominan di Eropa Barat. Krisis ini yang disoroti dalam buku Hegemony and Socialist Strategy (HSS) karya Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe bermula dari krisis konsensus pasca perang di Inggris yang berpusat pada negara kesejahteraan Keynesian, keruntuhan konsensus pasca perang dan kemunculan krisis. Konsensus pasca perang yang dicapai antara kapital dan buruh melembagakan kapitalisme demokratis dengan memperluas negara kesejahteraan, memberikan hak berunding kolektif bagi buruh, dan menjamin lapangan kerja penuh. Meskipun berfungsi untuk menyubordinasikan kekuatan buruh, sistem ini juga melahirkan hak-hak sosial baru dan melegitimasi tuntutan kesetaraan ekonomi. Namun, pada paruh pertama tahun 1970-an, kompromi Keynesian ini mulai menunjukkan batasannya. Kemunduran ekonomi, inflasi yang meningkat, dan krisis minyak tahun 1970-an menyebabkan keuntungan menurun dan tatanan sosial demokratik mulai ambruk. Krisis ini bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik. Munculnya gerakan sosial baru pada tahun 1960-an, seperti gerakan urban, ekologi, anti-otoritarian, feminis, dan anti-rasis, menciptakan polarisasi politik. Tuntutan demokratik baru ini bersamaan dengan militansi buruh memprovokasi reaksi dari kaum konservatif yang mengklaim masyarakat barat berada di ambang jurang egalitarian. Samuel Huntington dalam laporannya kepada Komisi Trilateral bahkan menyatakan bahwa gelora demokratik ini membuat masyarakat tak terkendali dan menimbulkan masalah bagi pemerintahan demokrasi. Thatcherisme, sebuah strategi hegemonik yang brilian. Di tengah kekacauan ini, Margaret Thatcher memenangkan pemilihan umum pada tahun 1979, tidak seperti partai buruh yang terperangkap dalam cara-cara lama. Thatcher sangat menyadari sifat partisan politik dan pentingnya perjuangan hegemonik. Ia menggunakan strategi yang jelas-jelas populis, membangun batas politik antara kekuasaan penguasa atau birokrat negara, serikat pekerja, dan penerima bantuan negara, dan rakyat yang menjadi korban mereka. Target utamanya adalah serikat buruh, yang kekuasaannya harus dihancurkan. Puncaknya adalah konfrontasi langsung dengan serikat pekerja tambang nasional yang berakhir dengan kemenangan telak pemerintah, yang secara efektif melemahkan gerakan serikat buruh dan mengkonsolidasikan program ekonomi liberal. Thatcher berhasil membangun hegemoni baru dengan mengombinasikan isu-isu konservatif seperti bangsa, keluarga, dan otoritas dengan isu-isu agresif neoliberalisme seperti kepentingan pribadi, individualisme, kompetitif, dan anti-statisme. Ia mampu mengkapitalisasi resistensi terhadap birokrasi negara kesejahteraan dan memenangkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk sebagian kelas pekerja, dengan memutus hubungan antara liberalisme dan demokrasi. Thatcher, yang terinspirasi oleh pemikiran Friedrich Hayek, berhasil mendefinisikan ulang demokrasi sebagai hal yang sekunder setelah kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Kegagalan politik kiri dan kemenangan neoliberalisme. Bab ini mengkritik tajam kegagalan partai buruh yang tidak mampu melakukan kontra-hegemoni. Mereka percaya bahwa memburuknya kondisi ekonomi akan secara otomatis menguntungkan mereka tanpa menyadari bahwa Thatcher sedang mengkonsolidasikan revolusi neoliberalnya. Bahkan setelah Thatcher mundur, visi neoliberalnya telah begitu mendarah daging, sehingga partai buruh di bawah Tony Blair tidak mampu melawannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Stuart Hall, diskursus kunci Thatcher, seperti pembayar pajak yang berlawanan dengan pengemis kesejahteraan, ditemukan kembali dalam diskursus partai buruh baru. Hal ini membuat Margaret Thatcher bangga dan mengatakan bahwa pencapaian terbaiknya adalah Tony Blair dan partai buruh baru, karena mereka telah memaksa lawannya untuk mengubah pemikiran mereka. Jalan ke depan, strategi populisme kiri.
Menghadapi krisis neoliberalisme saat ini, dokumen ini menawarkan solusi. Politik kiri harus belajar dari strategi Thatcher. Kita harus mengadopsi strategi populis dengan tujuan progresif, yaitu membangun tatanan hegemonik baru yang bertujuan memulihkan dan memperdalam demokrasi. Ini membutuhkan pemutusan dengan formasi hegemonik yang ada dan meninggalkan konsep politik esensialis yang menghalangi pemahaman dimensi hegemonik dari politik. Strategi populisme kiri harus menantang pandangan konsensus pasca politik dan berani mendefinisikan lawan. Hal ini dapat dicapai dengan membangun batas politik yang jelas antara rakyat dan kekuatan penguasa, sebagai dicontohkan oleh kepemimpinan Jeremy Corbyn di Partai Buruh Inggris. Kenaikan signifikan dalam keanggotaan Partai Buruh di bawah Corbyn menunjukkan bahwa alternatif populis kiri dapat memberikan dorongan baru bagi politik demokratis dan menawarkan program radikalisasi demokrasi yang menarik bagi banyak orang yang kecewa. Sebagai kesimpulan, bab ini menegaskan bahwa masa depan politik kiri tidak terletak pada kompromi atau menunggu kemunduran ekonomi, melainkan pada pembangunan strategi hegemonik yang berani dan transformatif. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya mengkritik neoliberalisme, tetapi juga membangun tatanan baru yang didasarkan pada radikalisasi demokrasi dengan belajar dari keberhasilan strategi Thatcherisme dalam mengubah akal sehat publik.